Sungguh merupakan sebuah kebahagiaan besar bahwa kita dianugerahi iman akan Allah yang menjadi manusia. Kelahiran Yesus di Bethlehem yang kita rayakan hari ini merupakan sebuah peristiwa terang yang sanggup mengusir segala kegelapan, sebuah peristiwa bahagia yang mengatasi segala pengalaman duka cita yang kita lewati. Peristiwa yang dimadahkan dalam lagu-lagu, yang direnungkan dalam syair, yang ditampilkan dalam lukisan-lukisan. Dan terlebih, peristiwa yang memberi kita inspirasi dan kekuatan untuk mengoreksi diri, untuk mengatur hidup kita. Yang terjadi di Bethlehem ketika Tuhan lahir, bukan sekadar Tuhan bertopeng dalam sosok seorang bayi untuk tampil sebagai manusia. Tuhan tidak sedang bersandiwara di Bethlehem untuk merebut simpati, mengundang dukungan. Yang terjadi adalah Tuhan sungguh menjadi manusia, masuk ke dalam kehidupan kita, mengenal suka duka kita. Dia mengambil bagian dalam harapan dan kegembiraan, duka dan kecemasan yang kita lewati sebagai manusia. Tuhan kenal hari-hari terang yang penuh kegembiraan yang kita alami, tetapi juga Tuhan tahu bahwa kita sering melewati malam-malam kekelaman, kegelapan, dalam kedukaan, dalam masalah. Tuhan kenal kita, karena Dia datang berbagi kehidupan dengan kita, bukan sebagai seorang penonton dan pengamat dari jauh, yang mengamati apa yang terjadi pada pentas kehidupan. Dia mengambil bagian dalam kehidupan kita. Ya, Tuhan tahu kekelaman, kegelapan yang mesti kita lewati sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai masyarakat. Tuhan tahu bahwa sering kita harus melewati malam-malam tanpa dapat memejamkan mata sedetik pun karena galau, karena kematian orang yang kita kasihi, karena kehilangan pekerjaan, karena kegagalan dalam usaha atau studi. Tuhan tahu bahwa sering kita melewati hari-hari penuh kehampaan karena mendapat tahu bahwa orang yang sangat kita percayai ternyata mengkhianati kita. Tuhan mengenal penderitaan keluarga-keluarga kita yang hidup dari pinjaman ke pinjaman, yang mesti menemukan banyak cara untuk lari dari mereka yang datang setiap hari menagih utang. Tuhan tahu kecemasan masyarakat kita yang harus hidup dengan air yang terkontaminasi dan udara yang tercemar karena pengelolaan kekayaan bumi yang tidak bertanggung jawab. Tuhan juga mengalami apa yang kita alami sebagai warga sebuah bangsa yang hidup dalam ketidakpastian karena para pemimpin kita mengubah kesepakatan-kesepakatan bersama hanya untuk memenuhi kepentingan diri dan kelompok mereka. Tuhan mengenal kekelaman, kegelapan yang mesti kita lewati. Tetapi pada saat yang sama, Tuhan tahu bahwa harapan yang ada dalam diri setiap kita tidak pernah dapat dipadamkan oleh kekelaman macam apapun. Bahwa suara kerinduan akan hari yang lebih baik tidak pernah dapat dibunuh oleh kesulitan macam apapun yang kita hadapi. Tuhan kenal kita dengan kegelapan yang kita lewati, dengan terang yang kita alami. Dan Tuhan menanggapi harapan kita, memenuhi janjinya dalam sosok
seorang bayi yang kelahirannya kita rayakan hari ini. Tuhan tidak datang dalam sosok seorang pengusaha yang kekayaannya tanpa habis untuk dapat mengatasi segala masalah dalam sekejap. Tuhan tidak datang dalam diri seorang penguasa yang mempunyai segala bentuk strategi untuk dapat menghadapi segala persoalan yang kita hadapi. Dia datang dalam diri seorang bayi. Bayi adalah tanda kelemahan, ungkapan ketakberdayaan yang paling nyata. Serentak, bayi mengandung dalam dirinya 1000 harapan. Tuhan datang dalam diri seorang bayi karena dia sungguh percaya akan kita manusia. Tuhan mempercayakan ke dalam tangan kita pemenuhan janji-janjinya, kerinduannya, impiannya akan manusia dan dunia. Tuhan percaya kita manusia. Dia yang menciptakan kita dari debu tanah. Dia tahu kelemahan kita, tetapi dia juga tahu bahwa dia menghembuskan ke dalam kita nafas kehidupan, nafas yang berasal darinya, agar kita dapat mengatur pikiran kita, menentukan nilai-nilai kehidupan kita, dan membentuk perilaku kita supaya yang dia harapkan dapat kita wujudkan. Tuhan percaya bahwa dalam terangnya, dalam semangat baru yang dibawa oleh sang bayi dari Bethlehem, kita dapat membangun masyarakat kita menjadi lebih baik. Agar setiap pribadi menjadi semakin takwa, agar setiap keluarga menjadi lebih setia, dan masyarakat menjadi lebih beradab dan sejahtera. Tuhan percayakan itu ke dalam tangan kita, karena dia lahir sebagai seorang bayi. Untuk itu, Santo Paulus dalam suratnya yang kita dengar sebagai bacaan kedua tadi, surat kepada Titus, mengatakan, hendaknya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Kita dapat menjadi rekan kerja Tuhan untuk merealisasikan impiannya kalau kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah. Bijaksana artinya hidup tidak melampaui apa yang menjadi kesanggupan kita. Adil, tidak menuntut dari diri sendiri dan orang lain dan dari alam apa yang bukan merupakan hak kita. Dan beribadah, sadar sepenuhnya bahwa segalanya kita terima dari Tuhan dan terarah kepada Tuhan yang senantiasa mendampingi kita. Hidup bijaksana, adil, dan beribadah merupakan nilai yang perlu kita hayati agar kita dapat menerima sang bayi dalam tangan kita dan dapat bekerja sama, berkolaborasi untuk mewujudkan kerinduan Tuhan, impiannya, merealisasikan janjinya. Terang bagi mereka yang berjalan dalam kegelapan, cahaya bagi mereka yang ada dalam kekelaman. Semoga Tuhan memberkati kita.